أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Kaum muslimin sekalian, bahwa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala itu berat. Buktinya berapa banyak limpahan nikmat yang Allah berikan kepada kita dan berapa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan terkadang kita atau banyak dari kita tidak menyadari bahwa nikmat yang Allah limpahkan itu begitu melimpah. Sekalipun dia sendiri sadar, tapi sebetulnya masih banyak nikmat yang Allah limpahkan yang tidak kelihatan oleh mata orang tersebut. Satu contoh di antaranya adalah ketika Allah menunda hukuman kepada seseorang yang melanggar hukumannya. Allah berikan tangguh ketika dia melakukan kesalahan. Dia tidak menyadari bahwa itu adalah nikmat. Maka pada kesempatan yang mulia ini kita menengok kepada diri kita sendiri untuk bersyukur dan meningkatkan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita akan mempelajari beberapa ayat dalam surat Al-Baqarah yang mengingatkan kita untuk selalu bersyukur dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang mulia ini kita melanjutkan pembahasan kita di dalam surat Al-Baqarah. Insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan membacakan surat Al-Baqarah ayat 51 sampai 53. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa id wa'adna Musa 40 lailah." Dan ingatlah wahai Bani Israel. Al-Quran turun kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan masih ada Bani Israel di zaman beliau, yaitu orang-orang Yahudi dan Nasrani, di mana mereka diajak oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk beriman kepada beliau, mengingatkan nikmat yang dulu diberikan kepada nenek moyang mereka, yaitu dimulai dari Nabi Adam, nenek moyang mereka yang bertemu dengan Nabi Musa, ya, bukan Nabi Adam, tapi Nabi Musa alaihi salam. Banyak nikmat yang Allah berikan kepada nenek moyang mereka agar mereka yang hidup di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam bersyukur dan taat kepada Allah dan mengikuti seorang yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ingatlah, termasuk nikmat yang diingatkan kepada mereka agar mereka mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ingatlah wahai Bani Israel, orang Yahudi dan Nasrani, ketika kami mengambil janji, ya, ketika Allah Subhanahu wa taala memanggil Nabi Musa alaihi salam. Berapa lama? 40 lailah, yaitu selama 40 malam. Setelah mereka diselamatkan oleh Allah bersama Nabi Musa alaihi salam dari kejaran Fir'aun dan kemudian Fir'aun tenggelam. Setelah itu Allah Subhanahu wa taala memanggil Nabi Musa untuk diberikan wahyu Taurat selama 40 malam. Az-Zajjaj menyebutkan 40 malam ini adalah menurut kebanyakan ahli tafsir disebutkan oleh Abul Aliyah
30 min Dzulhijjah wa 10 min 30 min Dzulqa'dah wa 10 min Dzulhijjah. 40 hari ini 30 hari di bulan Dzulqa'dah secara penuh, kemudian ditambah 10 hari di bulan Dzulhijjah. Ini 40 malam atau 40 hari Nabi Musa alaihissalam dipanggil oleh Allah untuk diberikan wahyu, yaitu kitab Taurat waktu itu. Kenapa disebutkan kata malam di sini? Banyak penjelasan, di antaranya adalah karena malam itu menjadi permulaan bulan, ya, bulan Hijriyah, bulan Qamariyah. Karena permulaan hari, ya, atau permulaan bulan itu diambil dari malamnya, bukan dari siangnya. Banyak sekali penjelasan tentang hal ini disebutkan oleh Syekh Siddiq Hasan Khan dalam tafsirnya, namanya Fathul Bayan. Summa takhattumul ijla min ba'di, kemudian kalian wahai Bani Israel membikin berhala, ya, berupa anak sapi setelah ditinggal oleh Nabi Musa untuk menerima panggilan Allah, menerima wahyu kitab Taurat. Dan Nabi Musa alaihissalam meninggalkan pengganti beliau, yaitu saudara beliau Nabi Harun alaihissalam, untuk membimbing mereka, mengawasi mereka, mengarahkan mereka jangan sampai melakukan kesalahan, apalagi kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada seorang yang bernama Samiri, mereka membikin, ya, berhala atau patung berupa anak sapi ketika Nabi Musa alaihissalam sedang pergi ke Jabal Tur menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak pulang-pulang, Samiri menyebutkan fitnah, ya, Musa telah meninggal. Kemudian menyatakan bahwa, ya, inilah Tuhan yang disembah oleh Musa dan seterusnya. Itu kebohongan-kebohongan, ya, seseorang. Di sini sebuah keutamaan ketika seorang dekat ahli ilmi, maka dia akan banyak mendapatkan bimbingan, mendapatkan arahan, mendapatkan petunjuk. Rasulullah SAW sendiri pernah menyampaikan bahwa para ulama adalah pewaris para nabi. Ketika orang itu dekat dengan orang yang berilmu, ilmu dari Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW, maka mereka akan banyak mendapatkan bimbingan dan arahan. Insya Allah jalannya diberikan jalan yang benar oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini sebuah faedah yang mulia. Ketika mereka ditinggalkan oleh Nabi Musa alaihissalam dan mereka tidak menghiraukan nasihat-nasihat Nabi Harun alaihissalam yang menjadi pengganti beliau waktu itu, dan akhirnya mereka, ya, mengambil jalannya sendiri, dan ada dai-dai yang mengajak kepada kesesatan seperti Samiri ini, ya, dia berbohong, mendustakan ajaran atas nama agama. Musa dulu menyembah, ya, anak sapi ini, maka sembahlah. Disebutkan di sebagian tafsir, fatabi'a aktsaruhum, mayoritas dari Bani Israel waktu itu mengikuti kebohongan yang dibikin oleh Samiri. Wa antum zalimun, dan kalian telah berbuat zalim. Menunjukkan bahwa menyembah selain Allah adalah kezaliman. Di mana sisi kezalimannya? Di mana ibadah ini adalah milik Allah, kemudian seseorang yang menyembah selain Allah memberikan ibadah kepada selain Allah, yang di mana ibadah itu adalah hak Allah kemudian diberikan kepada selain Allah, maka dia telah berbuat zalim. Dia meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya. Disebutkan dalam ayat yang lain, inna syirka la zulmun azim,
bahwa kesyirikan adalah kezaliman yang paling besar. Summa afawna ankum min ba'di dzalika la'allakum tashkurun. Kemudian kami maafkan kesalahan kalian setelah itu agar kalian bersyukur. Menunjukkan bahwa seorang diberikan tangguh, diberikan maaf oleh Allah adalah nikmat yang besar yang patut disyukuri. Kita tengok kepada diri kita masing-masing berapa banyak kewajiban yang kita sia-siakan atau kita jalankan tidak maksimal asal selesai. Tapi Allah masih banyak memberikan nikmat kepada kita, menunjukkan indikasi bahwa Allah memberikan tangguh agar kita lebih baik lagi berikutnya dan menjadi hamba yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari kita tingkatkan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Beberapa ucapan yang indah tentang syukur disebutkan oleh Al-Imam Al-Baghawi dalam penukilan dalam kitabnya Tafsir Al-Baghawi. Al-Hasan Al-Basri menyebutkan syukrun ni'mati dzikruha. Qala ta'ala wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Al-Hasan Al-Basri menyebutkan bahwa syukur kepada nikmat Allah itu banyak menyebutnya. Tentunya dengan tidak merasa pamer. Alhamdulillah saya telah diberikan nikmat ini oleh Allah. Itu boleh. Tapi dengan hati yang tawadhu, hati yang bersyukur kepada Allah. Ketika kita ngobrol sama teman, alhamdulillah Allah memberikan rezeki yang lebih kepada kami. Alhamdulillah Allah memberikan kesehatan kepada kami. Yaitu menyebutkan nikmat adalah bagian dari bersyukur dengan menjaga hati. Kemudian Al-Fudail Ibn Iyad juga menyebutkan syukru kulli ni'matin alla yu'sa Allah ba'da tilkan ni'mah. Syukur setelah setiap nikmat adalah Allah tidak dimaksiati setelah nikmat tersebut. Ini menjadi berat ya. Ini sangat berat sekali ya, siapa yang tidak jatuh dalam kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata beliau, kalau seorang syukur kepada Allah itu maka tidak bermaksiat kepadanya ya. Kemudian satu ayat lagi, wa idz ataina Musal kitaba wal furqan la'allakum tahtadun, dan ingatlah wahai Bani Israel ketika kami berikan Alkitab yaitu At-Taurat ya kepada Nabi Musa alaihi salam, wal furqan di sini adalah ataf bayan. Maksudnya Taurat itu adalah menjelaskan mana yang hak dan mana yang batil. Disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Juzai dalam tafsirnya, wa huwa sifatun lit-Taurah. Jadi Furqan ini bukanlah sebuah kitab baru, tetapi dia adalah sifat dan penjelas untuk Taurat, di mana waktu itu ya di zaman beliau bahwa petunjuk yang harus diikuti adalah kitab Taurat, bukan kitab yang lain. Adapun setelah turunnya Al-Quranul Karim, maka wajib semua manusia mengikuti Al-Quran wal ihtida' bima fihi wa syukrullahi ala dzalika wal farah bihadzal kitabil karim. Ya. Maka wajib ya seorang muslim setelah atau seseorang siapa saja yang hidup di zaman Al-Quran wajib mengikuti Al-Quran. Sekalipun dulu ya berjumpa dengan Nabi Isa alaihissalam, kemudian bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka wajib mengikuti Rasulullah dan mengikuti Al-Quran yang beliau bawa dan dijadikan sebagai petunjuk dalam hidupnya. Ya, sekalipun ini cerita tentang Bani Israel, tapi pelajaran-pelajaran yang bisa kita ambil ya banyak sekali, yaitu kesyirikan adalah kezaliman yang besar. Kemudian dimaafkan dari dosa adalah sebuah nikmat yang patut kita syukuri. Dan kitab itu diturunkan untuk memberikan hidayah kepada manusia.
Al-Quran adalah hidayah bagi seluruh manusia di akhir zaman, maka setiap orang wajib mengikuti Al-Quranul Karim. Demikian yang bisa kita pelajari. Semoga kita bisa istiqamah mempelajari kitab suci kita dan selalu mendapatkan bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.